Anda kembali di Kabar Petang pemirsa, kurang dari sebulan perhelatan pemilihan umum 2024 akan digelar. Sejumlah lembaga survei seakan berlomba merilis elektabilitas calon presiden dan wakil presiden. Dari sejumlah lembaga survei itu, Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka makin kokoh di puncak. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD saling selip berebut tiket ke putaran kedua. Pemilihan Presiden 2024 sudah di depan mata. Sejumlah lembaga survei serentak mengeluarkan elektabilitas calon presiden, calon wakil presiden. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka kokoh berada di puncak. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Muhaimin Iskandar seperti saling salib berada di posisi 2 untuk menghidupkan peluang berebut tiket ke putaran kedua. Survei Poltreking teranyar menunjukkan Prabowo Gibran 46,7%, sementara Anies dan Muhaimin 26,9%, Ganjar Mahfud 20,6%. 5,8% menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Survei nasional ini dilakukan pada 1 hingga 7 Januari dengan metode tatap muka dengan jumlah sampel 1.220 responden. Margin error kurang lebih 2,9%. Tren elektabilitas ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Muhaimin naik 3,8%. Sementara Prabowo Gibran naik tipis 1,5% dan Ganjar Mahfud MD masih turun signifikan. Di periode Desember 2023 hingga Januari 2024, Ganjar Mahfud MD turun hingga 6,7%. Sementara itu, sehari sebelumnya, Indikator Politik merilis hasil survei Capres-Cawapres periode 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel 1.200 orang. Kemudian dilakukan oversample di 13 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Sehingga total sampel sebanyak 4.560 responden. Dengan asumsi metode Strathfield Random Sampling atau margin error sekitar 2%. Berdasarkan hasil simulasi 3 paslon, Prabowo Gibran 45,79%, Anies Muhaimin 25,47%, Ganjar Mahfud 22,96%. Hasil sedikit berbeda dirilis LSI Denny JA. Meski hasil survei pada 3 hingga 11 Januari meletakkan Prabowo Gibran di posisi teratas dengan 46,6%. Namun hasil berbeda terlihat di posisi kedua, yaitu Ganjar Mahfud yang memperoleh 24,8%. Sementara Anies Muhaimin 22,8%. Metode multi-stage random sampling dilakukan terhadap 1.200 responden. Margin of error kurang lebih 2,9%. Suara tidak sah dalam survei ini adalah 0,5%, sementara responden yang belum menentukan pilihan 5,3%. Faktor apa saja yang membuat Prabowo Gibran makin kokoh di puncak? Adakah peluang Pilpres 1 putaran makin terlihat? Bagaimana dengan tren elektabilitas Anies Muhaimin yang selalu positif? Adakah mampu menyalip Ganjar Mahfud untuk lolos ke putaran kedua Pilpres? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dari sejumlah lembaga survei Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka makin kokoh di puncak.
Sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD saling salib berebut tiket ke putaran kedua. Ya, pertanyaannya bagaimana peluang Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud untuk lolos ke putaran kedua? Atau justru masih ada peluang Pilpres berlangsung satu putaran? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, dan juga pengamat politik, Mas Hoirul Umam. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Maria, Sera, Mas Hoirul Umam. Selamat petang. Baik, saya langsung mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kita lihat nampaknya posisi nomor urut 2 ini semakin kokoh di sana. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam survei Anda? Ya, pertama memang dari data survei yang bisa konklusif ya, bahwa yang unggul ada pasangan nomor urut 2 dengan perolehan 46,7% di data survei kami terakhir. Bahkan 3 survei dari Oktober ke November itu kenaikannya 10%, kemudian naik 5%, cuma terakhir ini kenaikannya sekitar hanya 1,5%. Nah, tetapi angkanya Maria itu belum melampaui 50%, sehingga belum bisa diprediksi untuk dipastikan atau Pilpres akan berlangsung satu putaran. Kalau berdasarkan data per hari ini, maka Pilpres masih berpotensi terbuka 2 putaran, tanpa menutup peluang satu putaran. Kalau ternyata ada dinamika terakhir di 1 bulan terakhir atau 3 minggu terakhir ini ada kenaikan kembali signifikan di pasangan Prabowo Gibran. Nah, kalau kita lihat dari data ini apakah menjadi 1, 2, atau 2 putaran, menurut saya ada 3 variabel penting. Satu, mari kita cermati tingkat kepuasan atau approval rating Jokowi kepada Pak Jokowi. Karena dia berkorelasi berbanding lurus dengan perolehan Prabowo Gibran, berbanding terbalik dengan elektabilitas Anies Baswedan. Jadi kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, itu ada potensi naik. Nah, terakhir di data kami, tingkat kepuasan Pak Jokowi itu stabil, tidak turun dan tidak naik. Nah, kalau ternyata melampaui 80% dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan, itu ada kemungkinan terbuka satu putaran. Kedua, cermati juga basis Pak Jokowi. Apakah ada hijrahnya atau migrasi pemilih Ganjar ini terus berlanjut ke Prabowo Gibran? Kan ini kelihatan dari Jawa Tengah itu semakin tipis jaraknya, ada migrasi yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus dicermati Prabowo versus Ganjar, pasangan di basis Jokowi. Yang ketiga, mari cermati basis Prabowo. Apakah Prabowo berhasil mampu menahan laju penggerusan oleh Anies Baswedan? Jadi beberapa basis pemilih Prabowo misalnya tetap setia pada Prabowo, tidak bergeser pada Anies, atau bahkan bisa mengambil kembali kepada Prabowo, itu ada potensi satu putaran. Jadi bergantung pada 3 performa atau 3 gambaran ini, 3 data ini menjadi 1 atau 2 putaran. Nah, Maria, kalau Pilpres ternyata dalam 1 putaran, kita sudah bisa memprediksi dari data yang ada, yang paling berpotensi menang kalau Pilpres 1 putaran adalah pasangan Prabowo Gibran, karena dia yang paling mendekati, karena kurang dari 4%, lebih kurang untuk melampaui 50% plus 1 itu. Ditambah tersebar di 20 lebih dari sejumlah provinsi di Indonesia minimal memperoleh 20%. Nah, itu kalau 1 putaran. Kalau Pilpres 2 putaran, pertanyaannya siapa yang paling berpotensi? Tentu paslon nomor 2 yang juga bisa kita prediksi dipastikan itu berpotensi masuk putaran kedua, Prabowo Gibran. Tinggal ini pertanyaannya, siapa yang akan menjadi lawan tanding Prabowo Gibran? Apakah pasangan Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud? Per hari ini memang keduanya masih punya potensi karena Pilpres masih berlangsung 1 bulan. Tapi berdasarkan data dan trennya, pertama pasangan Anies Muhaimin itu sudah melampaui, lebih unggul daripada Ganjar Mahfud. Yang kedua, trennya selalu positif, sementara kenaikan 3,8%, sementara Ganjar turun 6,7%. Berdasarkan tren ini, maka Anies Muhaimin relatif lebih berpotensi masuk putaran kedua berhadapan dengan Prabowo Gibran. Ini yang saya kira bergantung pada kinerja beberapa variabel tadi. Satu, kalau Prabowo Gibran, sedikit lagi, kalau Prabowo Gibran ingin menjadikan 1 putaran, maka 3, kinerja Jokowi. Bagaimana kinerja Jokowi meningkatkan tingkat kepuasan pada publik. Yang kedua, kinerja elektoral Prabowo untuk mempertahankan basis-basis masanya. Yang ketiga, kinerja elektoralnya Gibran untuk terus menggerus basisnya Ganjar Pranowo. Lalu Anies bagaimana kalau Pilpres 2 putaran yang harus dikerjakan Anies supaya dia bisa masuk putaran kedua? Satu, Anies harus berhadapan dengan Jokowi, tanda petik, untuk berhasilkan menggerus tingkat kepuasan Pak Jokowi. Yang kedua, Anies harus berhadapan dengan Prabowo Subianto, berhasilkan menggerus basis
basis Prabowo lebih mudah untuk diambil oleh Anies. Sementara Ganjar PR-nya juga dua. Apakah berhasil mencari posisi di depan di kalangan pemilih pendukung Jokowi? Karena ini bertarung tergerus terus, jadi harus ada posisi yang lebih jelas pada Ganjar. Yang kedua, Ganjar harus bertarung dengan Gibran untuk mengambil basis pendukung Jokowi. Itu petanya. Baik, Mas Hanta, kita ke Mas Umam. Mas Umam, kalau Mas Umam sendiri melihat apakah angka survei ini akan tetap kokoh begitu sampai nanti pada saat proses pencoblosan di Pilpres 2024 atau akan ada faktor-faktor tertentu yang bisa mengubah angka survei ini menjadi turun begitu? Ya, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Kalau kita merujuk pada beberapa angka dari let's say sekitar 1 bulan, 2 bulan terakhir, praktis sebenarnya mengalami ups and down yang tidak terlalu signifikan. Dan kalau misal peningkatan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sendiri juga terus mengalami peningkatan, tetapi bukan pada satu titik yang betul-betul diekspektasikan oleh kubu 02. Oleh karena itu, kalau misal kemudian dari beberapa pihak misalnya berharap dilakukan atau mendapatkan kemenangan di satu putaran, tentu harus ada pukulan yang lebih besar. Dan hal itu bisa dilakukan misalnya ketika dari pihak pemerintah dan juga dari lingkaran kubu 02, setidaknya dalam konteks debat di Capres dan juga Cawapres, bisa menunjukkan kapasitas yang lebih powerful. Debat ketiga kemarin rasanya memberikan impact yang cukup signifikan untuk tidak terjadi lonjakan di elektabilitas Capres 02. Tetapi kemudian di saat yang sama, hal itu kita bisa melihat bahwa pasca debat Capres ketiga kemarin terjadi peningkatan di kubu 01, Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang kemudian perlu dicermati oleh sejumlah kalangan, terutama ketika kemudian lagi-lagi berharap di satu putaran. Yang bisa dilakukan adalah pukulan yang kuat. Dan salah satu barangkali yang bisa dilakukan adalah merujuk pada dinamika kemarin di PDIP. Turunnya atau mundurnya Marwarar Sirait misalnya, yang kemudian berargumen bahwa dia mengikuti Jokowi. Kalau misal dalam waktu menit-menit terakhir, misalnya seperti sinyal yang disampaikan oleh Mas Ara, Pak Jokowi melakukan deklarasi secara terbuka misalnya untuk keluar dari PDIP, maka itu berpotensi menjadi sebuah pukulan yang cukup signifikan. Dan itu berpotensi kemudian menggerus basis kekuatan Ganjar Pranowo yang agak sulit untuk bermanuver di detik-detik terakhir. Nah, oleh karena itu tentu situasi akan semakin signifikan, tidak cukup light, cukup dinamis, tetapi memang untuk tampil satu putaran betul-betul dibutuhkan kerja yang sangat-sangat efektif, karena kalau misal kita merujuk di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tepatnya di pasal 416, disebutkan bahwa kalau misal syarat satu putaran itu cukup keras, cukup tidak mudah, yaitu pasangan calon terpilih dalam konteks ini harus mendapatkan 50% dari jumlah suara dalam pemilu, yang kemudian setidaknya atau sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di setengah dari provinsi di Indonesia. Maka kalau misal kita cermati angka tadi, memang ada harapan kemudian mendekati angka psikologis 50%, tetapi rasa-rasanya per beberapa bulan ini lompatan itu belum terlihat. Nah, kalau misal kemudian ingin terlihat, maka kemudian dilakukan langkah akselerasi. Adapun di kubu 01 yang bisa dilakukan kalau misal ingin tampil kompetitif, salah satunya ya sudah dilakukan saat ini, sehingga kemudian dengan membangun front secara langsung antara Pak Prabowo dengan kubu 01, setidaknya hal itu akan melekatkan pada persepsi publik bahwa 01 lebih face to face berhadapan dengan 02. Sementara di kubu 03 tampaknya mengalami pelemahan. Tetapi kalau misal Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD masih tampil kompetitif dan tidak mengalami penggerusan secara signifikan, maka besar kemungkinan akan masuk di putaran kedua. Tapi kalau misal kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa digerus secara signifikan, besar kemungkinan migrasi pemilihnya akan masuk ke 02. Nah, situasi ini yang tampaknya harus dicermati
oleh masing-masing pihak sehingga kemudian bisa mengoptimalkan infrastruktur pemenangannya di tahap akhir menjelang Pilpres mendatang. Ya, Mas Umam, kalau kita lihat kan memang data survei beberapa waktu terakhir ini kan juga dipengaruhi oleh hasil debat 1, 2, dan juga 3. Tapi kemudian debat masih akan berlangsung 2 kali lagi. Apakah kemudian seberapa signifikan sih sebenarnya hasil debat tersebut mempengaruhi elektabilitas dari setiap paslon ini? Iya, memang di basis data secara umum, debat itu tidak akan menciptakan sebuah migrasi signifikan dalam konteks orientasi atau preferensi politik pemilih. Tetapi di saat yang sama, kalau misalnya kemudian seorang paslon bisa tampil betul-betul efektif, Ya. bisa tampil impresif, maka kemudian biasanya dia akan mendapatkan persepsi yang jauh lebih positif dari masyarakat yang barangkali kategorinya adalah masyarakat kelas menengah terdidik. Nah, kelas menengah terdidik itulah yang saat ini menjelang Pilpres 2024 ini masuk dalam kategori mereka lah yang swing voters atau undecided voters. Nah, kalau misal kubu 02 sudah punya bekal yang cukup terkonsentrasi dengan baik di angka 40-an%, bahkan 46%. Angka psikologis dari 46 sampai 50% itu bisa ditopang signifikan kalau misal kemudian caranya, impresinya, performance-nya di debat itu betul-betul jauh lebih meyakinkan, jauh lebih impresif, sehingga kemudian kelompok undecided voters bisa masuk ke sana. Bisa dikejar Tapi itu, kalau Mas? misal tidak, ya. Bisa dikejar itu, Mas, hingga ke angka psikologis 50%? Ya, artinya bahwa upaya untuk meyakinkan target utamanya adalah kelompok menengah terdidik. Dan kelompok itu adalah berada di kategori swing voters, undecided voters. Dan tentu kita yakin infrastruktur pemenangan sudah mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan di akar rumput. Tetapi sekali lagi, kelas menengah terdidik, anak mahasiswa, kemudian mereka yang kategori kelas menengah secara umum, yang mereka paham betul tentang isu kebijakan, sensitif dengan informasi-informasi yang sekiranya cukup membuat mereka juga bisa berpikir ulang, maka hal itu harus diperhatikan betul. Maka ini menjadi wake up call sebenarnya bagi siapapun di capres-cawapres manapun, persiapan dengan baik menjelang debat. Karena hasil dari debat itu terbukti secara signifikan memberikan impact kenaikan atau penurunan dalam proses debat pasca debat yang ada. Maka di level ini rasa-rasanya ada 2 yang kemudian masih bisa dilakukan, debat keempat, debat kelima. Kalau misal kemudian debat kelima, masing-masing bisa menampilkan sebuah performa yang jauh lebih signifikan, melakukan pukulan-pukulan yang jauh lebih impresif, rasanya upaya untuk mengejar targetnya diharapkan bisa saja kemudian terjadi. Baik, Mas Umam. Nanti kita juga akan dengarkan ya Mas Hanta, kira-kira kalau tadi Mas Umam bilang memang sangat signifikan ya, berpengaruh ya dari debat itu terhadap ceruk-ceruk suara. Lalu bagaimana dari Mas Hanta sendiri melihatnya begitu ya, tapi dijawabnya nanti usai jeda, kabar petang segera kembali.